Secara luas, hati nurani berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia, keinsyafan akan adanya kewajiban. Sedangkan jika secara sempit, hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral di atas dalam situasi konkret. Suatu hati yang menilai suatu tindakan manusia benar atau salah, baik atau buruk. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur. Walaupun dapat keliru, hati nurani keliru jika kata hati tidak cocok dengan nama objektif. Tetapi yang paling penting, suara hati adalah suara Allah. Maka melawan suara hati berarti melawan Allah. Agar kita setia kepada kehendak Allah, kita perlu bersatu dengan Roh Kudus dan mengandalkan kekuatannya. Suara hati dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama segi waktu, yang kedua segi benar tidaknya, dan yang ketiga segi pasti tidaknya. Berikut adalah penjelasan. Yang pertama segi waktu. Hati nurani dapat berperan sebelum suatu tindakan dibuat. Biasanya hati nurani akan menyuruh kalau perbuatan itu baik dan akan melarang kalau perbuatan itu buruk. Hati nurani dapat berperan pada saat suatu tindakan dilakukan. Ia akan terus menyuruh jika perbuatan itu baik dan melarang jika perbuatan itu buruk atau jahat. Hati nurani dapat berperan sesudah suatu tindakan dibuat. Hati nurani akan memuji jika perbuatan itu baik, dan hati nurani akan membuat kita gelisah atau menyesal jika perbuatan itu buruk atau jahat. Yang kedua, segi benar tidaknya. Hati nurani benar jika kata hati cocok dengan norma objektif. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk membuat contoh, misalnya menolong orang yang sedang mengalami musibah. Hati nurani keliru jika kata hati tidak cocok dengan norma objektif. 3. Segi pasti atau tidaknya. Hati nurani yang pasti artinya secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani tidak keliru. Hati nurani yang bimbang artinya masih ada keraguan. Hati nurani dan sikap kita terhadapnya ada dua, yakni sebagai berikut. Fungsi hati nurani dan sikap kita terhadapnya. A. Fungsi hati nurani berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan itu baik atau buruk. Hati nurani berfungsi sebagai pegangan atau peraturan-peraturan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Hati nurani berfungsi menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. B. Sikap kita terhadap hati nurani menghormati setiap suara hati yang keluar dari hati nurani kita, mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan hati nurani, mempertimbangkan secara masak dan dengan pikiran sehat apa yang dikatakan oleh hati nurani, melaksanakan apa yang disuruh oleh hati nurani. Beberapa hal yang menyebabkan tumpulnya suara hati, yakni sebagai berikut. Penyebab tumpulnya suara hati sebagai berikut. 1. Orang yang bersangkutan tidak bisa menghiraukan hati nuraninya. 2. Orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung. 3. Pandangan masyarakat yang keliru, misalnya riba yang gak biasa, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya, pengaruh propaganda, media massa, dan arus massa. Cara membina suara hati. Suara hati dapat dibina dengan 3 hal. Yang pertama, mengikuti suara hati dalam berbagai hal. Yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Yang ketiga, menjaga kemurnian hati kita sendiri. Yang terakhir ada pesan dari Alkitab mengenai suara hati yang terdapat di Galatia 5 ayat 17 sebagai berikut. Pesanan kitab suci tentang suara hati dari Galatia 5 ayat 17. Kita harus hidup sesuai dengan suara hati, karena dengan demikian kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mengikuti suara hati, karena dengan demikianlah kita mencoba membuktikan diri kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus mengikuti suara hati meski berlawanan dengan keinginan kita pribadi. Santo Paulus mengatakan bahwa kita harus memberikan diri dipimpin oleh Roh. Kita harus berusaha memenangkan hati nurani kita dan mengalahkan kecenderungan kita yang menyesatkan. Kita harus peka terhadap sapaan dan rahmat Allah.
Bentar lagi nih sebelum jalan udah ada. Sekarang ini kan bawa minta uangnya pinjam tadi. Tapi aduh, udah sebelum ini naik. Di mana sih itu kan? Bisa ada yang tinggal ini. Jangan pun jadi nggak ada. Udahlah, nggak usah lebih jalan di kantor sekolah dulu. Kurang kayak gini juga kecil kali. Kamu tekan orang ini. Tapi nggak usah nanti nggak ada kuliah kan mereka. Ini maksudnya